Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang cara menggunakan kalkulator yang telah kami buat dengan judul diferensi numerik. Nah, untuk kelompoknya sendiri terdiri dari Almabila, Asyahani, Muhammad Farhan, dan Reidi. Itu saya sendiri. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai kalkulator dari diferensi numerik untuk bagian metode selisih maju. Jadi pada halaman depan, kita akan menekan bagian metode selisih maju, kita tekan bagian hitungnya, dan ketika kita tekan itu, kita akan diarahkan ke sebuah halaman yang memang khusus untuk selisih maju. Jadi pada halaman ini akan terdapat dua bagian, yaitu definisi serta hitung. Pada bagian definisi, tentu saja kita akan menjelaskan mengenai definisi singkat terkait metode numerik selisih maju dan serta rumus dari selisih maju tersebut bisa nanti dibaca sendiri. Namun yang menjadi topik utama kita yaitu bagian dari menghitung. Jadi ketika kita menghitung, kita akan diarahkan ke halaman di mana kita dapat menaruh rumus apapun yang kita inginkan. Jadi di sini terdapat fungsi, nilai X, serta nilai H. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh nih dari PPT kemarin, di sini, jadi contoh soal. Hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Jadi bisa kita ambil sini. Di contoh ini kita tulis x akar pangkat 2. Jadi nilai x-nya tadi itu 2 serta nilai h-nya itu 0,1. Di sini masih kosong ya. Namun ketika kita tekan hitung, maka akan diarahkan. Jadi di sini ada tulisan cara langkah-langkah dari pekerjaan diferensi analitik tersebut. Jadi di sini ada yang pertama, analitiknya sudah dapat ditentukan 4. Jadi mungkin bisa kita bandingkan ya. Jadi di sini tidak bisa. Jadi di sini ada 4. Bisa kita lihat nilainya benar 4. Lalu langkah dari pengerjaan diferensi numerik bagian selisih maju sini kita bisa lihat hasilnya itu 4.41. Di sini udah benar juga. Lalu kita akan menghitung error relatifnya dan hasilnya yaitu 2.50. Dan di sini juga hasilnya 2.50. Kalau misalkan untuk hitungan yang mungkin lebih rumit, bisa kita coba juga. Jadi misalkan untuk nilai ini ditambah dengan 3 kali x akar pangkat 3 dikurang 1 mungkin. Nilainya bebas, mau nilai berapapun lalu kita hitung, nanti hasilnya jadi seperti ini. Jadi di selisih maju ini kita akan menghitung bagian analitik. Cara kita menghitung dengan numerik dengan selisih maju, serta kita mencari error relatifnya. Sekian, terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung metode selisih tengah berdasarkan dengan menggunakan program dari kelompok kami yaitu yang membahas diferensi numerik. Kita langsung saja. Ini tampilan indeksnya ya. Nah, kita langsung pilih hitung. Kemudian kita akan diarahkan ke tampilan ini, page yang dimana menampilkan pengertian dari metode selisih tengahan, kemudian rumusnya seperti ini. Nah, ini termasuk ke dalam tab definisi. Nah, lalu kita masuk ke tab hitung untuk menggunakan kalkulatornya. Misalnya kita langsung saja fungsinya seperti apa. Misalnya x pangkat 2 ya. Kemudian nilai x-nya kita masukin 2, kemudian misalnya nilai h-nya itu 0,1. Lalu kita klik hitung untuk menghitungnya. Baik, jadi di sini sudah muncul ya hasilnya. Mulai dari langkah-langkah pengerjaan dengan cara analitik,
langkah-langkah pengerjaan dengan metodenya, diferensi numerik, serta perhitungan error relatif yang berdasarkan nilai analitik di atas dengan hasil metodenya seperti ini. Jadi hasilnya evaluatif. Dan ini hasil keseluruhannya. Ya. Nah, ini adalah tampilan dari progres pembuatan kalkulator kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode selisih mundur. Nah, ketika kita klik hitung, dia akan menampilkan dua tampilan, yaitu definisi dan tampilan hitung. Nah, definisi ini dia menjelaskan tentang selisih mundur. Coba kita klik hitung. Nah, di sini adalah tampilan dari kalkulator selisih mundur. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, kita coba klik X pangkat 2, seperti contoh soal sebelumnya. Nah, untuk nilai X-nya yaitu 2. Untuk nilai H-nya kita isi dengan 0,1. Nah, kita tes, hitung apakah kalkulator selisih mundurnya akan berjalan dengan baik. Nah, ini adalah hasil dari hitungan kita tadi, bahwa kalkulator di selisih mundur itu berjalan dengan cukup baik.